Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Zakiyah, NIM 40421036, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembaharuan dalam Islam. Yang pertama, ada pengertian pembaharuan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan dapat disebut juga sebagai tajdid. Tajdid secara harfiah dapat diartikan sebagai pembaharuan, dan pelakunya disebut sebagai mujaddid. Jadi, pembaharuan dalam Islam ini adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang munculnya pembaharuan dalam Islam. Dalam periode modern 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam, di mana Mesir jatuh kepada tangan Eropa atau Perancis yang menjadi ancaman bagi umat Islam. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa adanya peradaban baru yang maju dan muncul di Eropa sana. Kemudian dengan munculnya peradaban baru di barat sana menjadi ancaman bagi umat Islam dan raja-raja Islam untuk melakukan pembaharuan dalam Islam. Selain itu, kekeroposan dari umat Islam itu sendiri juga terjadi, sehingga mengakibatkan gerakan-gerakan perlunya pembaharuan dalam Islam. Namun, dalam perjalanannya terjadi dua perbedaan sudut pandang atau dua perbedaan pandangan bagaimana cara menyesuaikan atau mengatasi ataupun menindaklanjuti tentang pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Dengan adanya perbedaan pandangan ini menyebabkan munculnya dua kaum, yaitu kaum modernis dan kaum tradisionalis, di mana basic Islam dan umat kaum muslimin menjadi semakin berubah karena adanya disekularkannya ideologi dan hukum ataupun lembaga-lembaga negara. Dari hal tersebut sehingga terjadinya dua sudut pandang yang berbeda. Namun lambat laun dari dua sudut pandang yang berbeda ini ditemukan titik temu atau titik terang, yaitu yang dimaksud dengan pembaharuan dalam Islam ini bukan mengubah Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi justru pembaharuan dalam Islam ini kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sebagai sumber atau pedoman bagi umat Islam yang paling utama. Yang ketiga ada tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam ini berasal dari Mesir, dari Turki, India, Pakistan, dan Indonesia. Yang pertama ada dari Mesir yaitu Muhammad Ali Fasha. Muhammad Ali Fasha dengan usahanya yaitu dengan menerjemahkan buku-buku asing menjadi bahasa Arab. Yang kedua ada Al-Tatawi. Al-Tatawi berpendapat bahwa menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab merupakan hal yang sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Karena agar umat Islam mengetahui ilmu-ilmu yang menjadi kemajuan bagi Barat. Al-Tatawi juga aktif dalam merancang dan menerbitkan surat kabar resmi dan mendirikan majalah dengan bertujuan untuk menyebarluaskan bahasa Arab dan menyebarluaskan ilmu-ilmu modern di halayak ramai. Al-Tatawi juga berpendapat bahwa ulama-ulama harus
mengetahui ilmu-ilmu modern agar dapat menyesuaikan dengan ajaran dengan kebutuhan-kebutuhan modern. Kemudian yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini dengan usahanya mendirikan Uswatul Wusta dengan pemikirannya yaitu Islam adalah sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Ijtihad selalu terbuka. Nah, Al-Afghani ini juga berpikiran atau berpendapat bahwa kemunduran dari umat Islam itu sendiri dikarenakan umat Islam tidak atau meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Jamaluddin Al-Afghani ini juga berpendapat bahwa qada dan qadar dirusak oleh fatalisme sehingga mengakibatkan umat Islam berada dalam keadaan statis sehingga berkurangnya rasa kepersaudaraan antara umat Islam. Kemudian yang keempat ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kemunduran dari umat Islam itu sendiri dikarenakan ada paham jumud dalam kalangan Islam, umat Islam itu sendiri, seperti keadaan statis, pemikirannya membeku, kemudian tidak ada perubahan apapun. Hal ini menyebabkan munculnya bid'ah dalam Islam yang sebenarnya. Kemudian pintu ijtihad selalu terbuka untuk memerangi taklid dan mengubah cara pandang menjadi paham dinamika. Yang dimaksud dari paham dinamika di sini yaitu kemauan atau kebebasan tentang kemauan atau perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima ada Rashid Ridha. Rashid Ridha ini dengan usahanya mendirikan atau menerbitkan majalah Al-Manar dengan tujuan untuk mengadakan pembaharuan dalam Islam, sosial, dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah. Dan pemikiran dari Muhammad Rashid Ridha ini, kemunduran dari umat Islam ini terjadi karena tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian tokoh pembaharuan dalam Islam yang kedua yaitu berasal dari Turki. Yang pertama ada Sultan Mahmud. Sultan Mahmud mengubah atau mengadakan perubahan dari dalam organisasi pemerintahan dalam bidang pendidikan, terutama yaitu menambahkan pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah. Kemudian mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, serta mengantar siswa-siswi ke Eropa. Kemudian yang kedua ada Tanzimat. Tanzimat ini berpendapat bahwa pembaharuan sebagai lanjutan dari Sultan Mahmud dengan tokohnya yaitu Mustafa Rashid Ridha. Yang ketiga yaitu ada Utsmani Muda. Utsmani Muda ini berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh adanya golongan intelijensi kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan dengan tokohnya yaitu Siyam Pasha. Kemudian yang keempat ada Turki Muda dan yang kelima ada Mustafa Kemal Pasha yaitu dengan ide westernisasi, sekularisme, dan nasionalisme. Selanjutnya tokoh pembaharuan dalam Islam ini berasal dari Pakistan, India. Yang pertama ada Syed Ahmad Syahid dengan pemikirannya yaitu umat Islam India mundur dikarenakan agama yang dianut sudah tidak murni lagi, tetapi sudah tercampur dengan paham Persia, animisme, dan Hindu. Tokoh yang kedua ada Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan dengan pemikirannya yaitu umat Islam India mundur dikarenakan tidak mengikuti
perkembangan zaman, harus mengikuti atau menghargai kekuatan akal dan menentang paham fatalisme serta menolak taklid. Kemudian Ahmad Han juga berpikiran bahwa pendidikan merupakan salah satu atau satu-satunya jalan bagi umat Islam India untuk menuju kemajuan. Dan yang ketiga ada gerakan Aligarh. Kemudian yang keempat ada dari Indonesia yang bernama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tahapan pembaharuan dalam Islam. Perkembangan pembaharuan dalam Islam ada 4 tahap dan masing-masing setiap tahapnya yaitu mempunyai model gerakan yang berbeda. Yang pertama ada gerakan revivalisme pramodernis. Model ini ditimbulkan karena reaksi atau merosotnya moralitas kaum muslim. Masyarakat Islam diliputi oleh kebekuan pemikiran karena terperangkap dalam pola tradisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ciri-cirinya yaitu perhatian yang lebih mendalam dan seksama untuk melakukan transformasi secara mendalam guna mengatasi kemunduran moral dan sosial masyarakat Islam. Kemudian tahapan yang kedua ada modernisme klasik. Pembaharuan Islam termanifestasikan dalam pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan. Model gerakan ini muncul bersamaan dengan penyebab kolonialisme dan imperialisme Barat yang melanda hampir seluruh dunia. Kaum pembaharuan pada tahap ini mempergunakan ide-ide Barat sebagai ukuran kemajuan. Pada tahap ini juga dipopulerkan ungkapan yang mengatakan bahwa Barat maju karena mengambil kerajaan dan dipancarkan oleh Al-Quran, sedangkan kaum muslim mundur karena meninggalkan ajarannya sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yaitu revivalisme pasca modernis. Pada tahap ini kombinasi tertentu antara Islam dan Barat masih dicobakan. Bahkan ide-ide Barat pada bidang sosial politik, sistem politik maupun ekonomi dikemas dengan istilah-istilah Islam. Sekolah dan universitas yang dianggap sebagai lembaga pendidikan materi untuk di belakang dengan madrasah yang tradisional yang juga dikembangkan. Pada tahap ini muncul pandangan kalangan muslim bahwa Islam di samping merupakan agama yang bersifat total, juga mengandung kewawasan, nilai dan pertunjukan yang bersifat langgeng dan komplit meliputi semua bidang pengetahuan. Kemudian gerakan yang keempat atau yang terakhir yaitu neomodernisme. Fazlur Rahman menegaskan bahwa gerakan ini dilancarkan berdasarkan kritik terhadap gerakan-gerakan terdahulu. Menurutnya, gerakan-gerakan terdahulu juga hanya mengatasi tantangan Barat secara ad hoc. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu upaya-upaya pembaharuan dalam Islam. Dengan berusaha menyaingi kekuatan Barat, mengembangkan militer dan birokrasi yang modern dan piawai, dan mencari ilmu pengetahuan yang menyangkut pernyataan modern. Guru-guru Eropa didatangkan dan misi-misi pendidikan dikirim dari Eropa. Upaya yang terakhir yaitu memodernisasikan melalui model-model Barat yang diaplikasikan oleh penguasa muslim, terutama motivasinya adalah keinginan untuk memperkuat dan memutuskan kekuasaan mereka.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.